Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Alhamdulillah. Di sini ada yang sudah tahu mengenai proposal bisnis hasil kerajinan resin dan katalis? Kalau belum, mari yuk disimak video dari kami Universitas Muhammadiyah Ponorogo Fakultas Ekonomi Prodi D3 Akuntansi dengan anggota kelompok Aprilia Susanti dengan NIM 204-30502 dan Berliana Sakarjuwanti dengan NIM 204-30505 dengan dosen pengampu Bapak Ferry Setiawan SEMM. Berikut adalah member dari tim anggota kelompok yang dimana tadi ada Aprilia Susanti dengan moto tidak masalah seberapa lambat Anda berjalan asalkan Anda tidak berhenti. Dan ada Berliana Sakarjuwanti dengan moto cara untuk memulai adalah berhenti bicara dan mulai melakukan. Memasuki profil perusahaan di mana ada visi dan misi perusahaan. Visi dari kami ada menciptakan sebuah produk inovasi yang bermanfaat, unik, unggul dan berkualitas serta mampu bersaing di era globalisasi. Dan misi dari produk usaha kami memiliki 3 materi. Yang pertama, memberikan kepuasan terhadap pelanggan sehingga terciptanya loyalitas konsumen terhadap produk kami. Yang kedua ada mengembangkan inovasi produk di bidang kerajinan. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan peluang pasar semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu deskripsi bisnis atau bagian deskripsi umum. Case handphone atau casing handphone merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melindungi handphone atau smartphone kesayangan. Namun banyak juga yang menggunakan case handphone untuk menambah kesan yang lebih keren atau lucu pada handphonenya. Dan hal ini juga membuat case handphone kini banyak dicari. Case handphone sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu hard case dan soft case, di mana masing-masing case handphone ini memiliki bentuk, bahan, dan fungsi yang berbeda. Walaupun fungsi utamanya yaitu untuk melindungi handphone, selain fungsi yang menjadi daya jual estetika dari produk ini dan juga mendapat sentuhan khas seperti pernak-pernik sebagainya. Inovasi pembuatan produk ini menggunakan bahan dasar resin. Salah satu inovasi dalam pembuatan case handphone dari resin ini agar dapat meminimalisir goresan-goresan di handphone Anda. Indonesia adalah negara dengan perilaku konsumen yang sensitif terhadap perubahan tren, inovasi, serta estetika. Masyarakat Indonesia modern masa kini mudah menerima perubahan atau transisi gaya hidup, preferensi produk konsumsi, dan menghargai usaha karyawan kewirausahaan baru, termasuk produk gaya hidup dan estetika seperti case handphone. Produk yang kami coba kembangkan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terlebih para remaja dan para K-pops di Indonesia yang akan menjadi produk yang estetis dan juga bertahan lama. Ya, kemudian latar belakang industri. Case handphone merupakan salah satu sarana untuk melindungi handphone Anda. Oleh karena itu, kami membuat sebuah produk yang dapat melindungi handphone Anda sekaligus memiliki keunggulan lebih pada menggunakan case biasa, yaitu produk ini memiliki daya tahan yang tinggi yang dapat bertahan hingga bertahun-tahun dan juga memiliki fungsi estetika, sehingga kami ingin membangun bisnis ini dengan harapan dapat terpenuhinya kebutuhan konsumen dan banyak produsen. Pembuatan resin di Indonesia memastikan bahwa produk resin tidak mudah kekurangan karena banyak produsen resin dan kami memastikan setiap masyarakat yang ikut serta dalam proses pembuatannya tidak pernah kekurangan tenaga kerja. Sifat material resin yang mudah dibentuk menjadikan case resin art sebagai produk yang baik untuk melindungi handphone Anda. Membawa inspirasi dari produk yang belum ada di Indonesia menjadi jasa yang dapat kami persembahkan kepada para konsumen untuk dapat membuat masyarakat khususnya para remaja dan K-pop di Indonesia semakin mengejar kemajuan dunia. Desain yang menarik dan dibuat selalu up to date menjanjikan kepuasan pribadi bagi konsumen karena setiap konsumen dapat memilih sendiri desain yang sesuai dengan diri mereka. Tentu kami berencana untuk selalu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman dan memperluas koleksi produk kami agar dapat selalu membawa filosofi kami bagi Indonesia.
Selanjutnya, keunikan produk. Case Resin Art adalah produk perpaduan fungsi, estetika, keinginan untuk menjadi bermanfaat, serta semangat untuk membuat kehidupan jadi lebih baik. Produk yang kami sampaikan kepada konsumen adalah barang dan jasa dan filosofi mendalam. Resin adalah produk serbaguna yang dapat dibuat dengan segala bentuk dan banyak produsen pembuatan resin di Indonesia memastikan bahwa produk resin tidak mudah kekurangan karena banyak produk resin, dan kami memastikan setiap masyarakat yang ikut serta dalam proses pembuatannya tidak pernah kekurangan tenaga kerja. Sifat material resin yang mudah dibentuk menjadikan Case Resin Art sebagai produk yang baik untuk melindungi handphone Anda. Membawa inspirasi dari produk yang belum ada di Indonesia menjadi jasa yang dapat kami persembahkan kepada para konsumen untuk dapat membuat masyarakat, khususnya para remaja dan K-pop di Indonesia, semakin mengejar kemajuan di dunia. Desain yang menarik dan dibuat selalu up to date menjanjikan kepuasan pribadi bagi konsumen karena setiap konsumen dapat memilih sendiri desain yang sesuai dengan diri mereka. Tentu saja kami berencana untuk selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan memperluas koleksi produk kami agar selalu dapat membawa filosofi kami bagi Indonesia. Memasuki pelaksanaan bisnis dan operasional. Yang pertama ada pemilihan alokasi, di mana lokasi yang dipilih berada di Jalan Raden Parta, RT 1 RW 1, Desa Cekok, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo, di mana lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis yang banyak dilalui oleh kendaraan dari dalam kota maupun menuju ke luar kota. Yang kedua ada sumber bahan baku. Sumber bahan baku yang kami gunakan berasal dari online shop dengan harga yang lebih terjangkau dari toko yang lain. Dengan mendapatkan harga yang lebih terjangkau, maka keuntungan yang kami peroleh pun juga besar. Yang ketiga ada keadaan peralatan dan perlengkapan. Karena usaha yang kami rintis ini merupakan usaha rumahan dan dalam bentuk kerajinan tangan, jadi dalam proses pembuatannya tidak menggunakan teknologi yang canggih, hanya menggunakan ketelatenan dan kreativitas dari alat-alat sederhana seperti wadah resin, pinset, bunga dan daun kering, foil leaf, glitter puzzle, dan cetakan dari silikon atau karet. Peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan ini dalam keadaan baik atau bagus serta layak pakai. Yang keempat ada proses produksi. Case pada HP ini diproduksi dengan menggunakan bahan baku resin, di mana ditambah dengan campuran cairan kimia berupa katalis dengan takaran yang sesuai, yaitu 10:1, di mana 10 adalah perbandingan dari resin dan 1 adalah perbandingan dari katalis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teknologi atau alat yang digunakan cukup mudah ditemukan, yaitu cetakan berbahan karet atau silikon, foil leaf, wadah resin, glitter puzzle, pinset, bunga, dan daun kering. Pengerjaannya dapat dilakukan oleh semua kalangan dengan cara menyusun bunga dan daun kering secara rapi di atas silikon menggunakan pinset agar rapi, kemudian mencampur cairan resin dan katalis sesuai perbandingan takaran tadi dengan sedikit foil leaf dan glitter yang diinginkan. Kemudian diaduk secara bersamaan, lalu menuangkannya mulai dari tengah secara perlahan, lalu didiamkan di dalam ruangan selama kurang lebih 1-2 jam. Setelah kering, kemudian diangkat dari cetakan. Berikut adalah rangkaian proses produksi. Yang pertama, menyiapkan alat bahan seperti yang ada pada gambar slide. Yang kedua, menyiapkan bunga dan daun kering atau pernak-pernik. Yang ketiga, menyusun bunga dan daun kering di atas silikon agar rapi, bisa menggunakan pinset untuk menatanya. Yang keempat, mencampur resin dan katalis sesuai dengan perbandingan takaran yang telah dianjurkan.
dengan sedikit foil leaf dan glitter puzzle yang diinginkan. Yang kelima, menuangkan cairan resin dan katalis yang telah dicampur dan diaduk secara bersamaan tadi pada silikon mulai dari tengah hingga menyeluruh. Yang keenam, pengeringan dan pengangkatan case dari cetakan atau silikon karet. Memasuki proses finishing. Proses finishing dilakukan ketika seluruh proses produksi telah terlaksana dengan baik dan benar, di mana akhir dari proses finishing ini adalah pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan mengemas case yang sudah jadi menggunakan packing dus HP berbahan dasar karton berbentuk persegi panjang atau sesuai dengan ukuran case HP yang diinginkan. Packing dus HP ini kami beri logo dari usaha atau bisnis perusahaan kami berupa stiker segel, sebagaimana ini adalah produk kemasan dari kami atau produk kemasan yang kami buat. Kita lanjutkan, yaitu dari aspek pemasaran, riset dan analisis. Case resin art merupakan produk yang menarik. Oleh karena itu, segmentasi untuk produk case resin art, yaitu pengguna gadget atau handphone. Target utama dari produk kami yaitu pengguna handphone kalangan remaja, khususnya para K-pops. Produk case resin telah diproduksi di luar negeri, namun belum terdapat produsen produk ini di Indonesia. Oleh karena itu, positioning produk kami yaitu sebagai produk pionir. Selain itu, produk kami adalah pionir produk case handphone resin di antara produk-produk case handphone pada umumnya, membuat keberadaan case resin art menjanjikan. Dari tabel tersebut kita lihat dari strength yaitu praktis, unik, handmade, elegan. Weakness kelemahan yaitu rawan imitasi. Opportunity keuntungannya belum banyak saingan, dan threat atau ancamannya persaingan dari merek dominan. Kita lanjut ke aspek pemasaran, ukuran pasar dan tren target market kompetisi. Tren terkini dan tren masa depan untuk inovasi casing handphone telah kami analisis, yang pada akhirnya menghasilkan case resin art. Beberapa tren dan fakta pada pasar yang mendukung produk kami, yaitu pada zaman ini masyarakat lebih memilih produk yang elegan dengan material yang unik, desain simple, minimalis, merupakan pilihan yang sedang marak di pasar. Penjualan casing handphone sedang meningkat karena model-model terbaru yang variatif. Masyarakat lebih menyukai produk yang simpel ini. Kemudian, case resin art merupakan produk pelindung handphone pertama menggunakan bahan resin, sehingga belum ada kompetitor untuk produk casing ini. Kompetitor potensial dari case resin art adalah casing yang menggunakan bahan polikarbonat atau PC, karena juga dinilai kuat dan tahan lama serta harganya yang lebih murah. Selanjutnya yaitu estimasi pangsa pasar. Produk casing berbahan resin merupakan produk dengan keunggulan lebih awet dan tahan lama dibanding produk lain. Desain khusus produk kami juga memungkinkan case resin art untuk dapat dipakai jenis handphone apapun, sehingga seluruh pengguna handphone dapat memakai produk ini. Produk case resin art menggunakan resin sebagai bahan baku utama, sehingga dapat disebut sebagai produk dari resin. Produk kami juga termasuk dalam kategori produk kerajinan, dengan memanfaatkan media resin yang dibentuk sesuai rancangan khusus agar menjadi pelindung handphone yang menarik. Keunggulan produk kami adalah penggunaan bahan baku resin yang dapat di-custom semenarik mungkin sesuai kebutuhan konsumen. Sebagai produk kerajinan, case resin art adalah jenis baru yang belum pernah ada di pasar nasional sebelumnya. Keunggulan yang terdapat dalam produk kami yaitu mampu mengisi pangsa pasar yang belum dikuasai dominan oleh market atau produk tertentu. Kemudian yaitu rencana pemasaran. Peluncuran case resin art adalah memperkenalkannya ke publik terlebih dahulu dengan beberapa metode. Pertama, pembagian flyer case resin art serta pemasangan poster iklan di pusat perbelanjaan kerajinan. 2. Iklan lewat media online atau Google AdSense untuk kata kunci case resin art. 3. Promosi case resin art pada saat event anak muda seperti Car Free Day dan semacamnya. Dengan target pembeli adalah kaum muda serta penggemar K-pop, kami memutuskan untuk menjual produk kami dengan menggunakan
platform jual beli online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain, serta promosi lewat media sosial seperti Instagram. Kemudian strategi pemasaran. 1. Keberlanjutan bisnis. Agar bisa tetap berkelanjutan, Castle Resin Art fokus untuk mencapai tujuan pemasaran, keuangan, dan operasional. Suksesi. Ketika Castle Resin Art telah mencapai tujuannya, kami akan mencari suksesor dengan kualifikasi sebagai berikut. Pertama, mampu secara keuangan, telah memiliki modal awal. 2. Memiliki kreativitas yang tinggi dalam hal desain produk. 3. Memiliki kemampuan marketing. 4. Telah memiliki pengalaman bisnis. Kelima yaitu usia di atas 20-25 tahun. Memasuki finansial. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Nah, biaya tetap ini dimaksudkan dalam peralatan atau perlengkapan. Yang pertama ada karet silikon atau cetakan dengan harga Rp30.000 dengan umur ekonomis 1 tahun dengan penyusutan per tahunnya adalah Rp30.000. Rp30.000 ini diperoleh dari harga dibagi dengan umur ekonomis. Kemudian penyusutan per bulan adalah Rp2.500 didapat dari 30.000 dibagi 12. 12 ini adalah 1 tahun ada 12 bulan. Yang kedua ada pinset dengan harga Rp12.000 dengan umur ekonomis 2 tahun dengan penyusutan per tahunnya yaitu Rp6.000. Rp6.000 ini diperoleh dari harga pinset Rp12.000 dibagi dengan umur ekonomis 2 tahun menjadi Rp6.000. Kemudian penyusutan per bulannya adalah Rp250. Rp250 ini diperoleh dari 6.000 dibagi dengan 24. 24 ini adalah 2 tahun itu ada 24 bulan. Yang ketiga ada wadah resin dan katalis dengan harga Rp36.000 dengan umur ekonomis 2 tahun dengan penyusutan per tahunnya adalah Rp18.000. Rp18.000 ini diperoleh dari harga wadah Rp36.000 dibagi dengan umur ekonomis 2 tahun menjadi Rp18.000. Kemudian penyusutan per bulannya adalah Rp750 diperoleh dari 18.000 dibagi dengan 24 bulan karena 2 tahun ada 24 bulan. Kemudian biaya tetap per tahun dari harga perolehan tadi di total dari Rp30.000 ditambah Rp12.000 ditambah Rp36.000, totalnya adalah biaya tetap per tahun Rp78.000. Kemudian biaya tetap per bulan yaitu total dari penyusutan per bulan Rp2.500 ditambah Rp250 ditambah Rp750 dengan total Rp3.500. Kemudian yang kedua ada variable cost atau biaya variabel. Di sini dimasukkan dalam bahan. Yang pertama ada resin dengan kuantitas 1 buah, waktu yang diperlukan 1 bulan dengan harga Rp200.000. Totalnya Rp200.000. Yang kedua ada katalis dengan kuantitas 2 buah, waktunya yang diperlukan yaitu 1 bulan dengan harga Rp50.000. Totalnya Rp50.000 dikali 2 menjadi Rp100.000. Yang ketiga ada bunga dan daun kering dengan kuantitas 3 buah, waktunya adalah 1 bulan dengan harga Rp35.000, totalnya menjadi Rp105.000. Yang keempat ada foil leaf dengan kuantitas 4 buah, waktu yang diperlukan 1 bulan dengan harga Rp40.000. Jadi totalnya Rp160.000. Yang kelima ada kemasan. Kemasan dengan kuantitas 100 buah, waktu yang diperlukan 1 bulan
dengan harga per piecesnya Rp500, jadi total kemasannya adalah Rp50.000. Dan yang terakhir ada glitter puzzle dengan kuantitas 7 buah. Waktu yang diperlukan atau waktu yang digunakan adalah 1 bulan dengan harga Rp16.000 dan totalnya adalah Rp112.000. Kemudian didapatlah biaya bahan baku dari total keseluruhan biaya variabel tadi, yaitu Rp727.000. Kemudian yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL dengan perorangan Rp60.000, sehingga di dalam kelompok ini ada 2 orang, sehingga 60 dikali 2 sama dengan 120, berarti Rp120.000. Kemudian ada biaya overhead atau biaya pabrik atau biaya overhead pabrik atau BOP, yang dengan keterangan stiker segel kemasan berlambangkan logo bisnis sejumlah 300 pieces dengan size ukuran 10 x 5 cm dengan harga per piecesnya adalah Rp250. Jadi totalnya adalah Rp75.000. Di slide finansial ini kami telah memberikan gambaran berupa stiker segel kemasan. Di sini yang di atas ada logo bisnis dari perusahaan atau usaha kami, dan yang bawahnya ada bertuliskan Open Me Now, sehingga bisa berefekkan estetik. Dan kemudian yang bawah ini ada gambar bunga atau biasa bisa dikatakan biar estetik. Kemudian ada perhitungan finansial. Yang pertama ada total biaya variabel. Total biaya variabel ini diperoleh dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah dengan biaya overhead pabrik atau BOP. Dari biaya bahan baku tadi diperoleh Rp727.000 ditambah BTKL sebesar Rp120.000 dan BOP sebesar Rp75.000. Kemudian di total diperoleh total biaya variabel yaitu Rp922.000. Yang kedua ada HPP. Seperti yang ada di slide sebelumnya, HPP itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost atau biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, di mana biaya tetap tadi diperoleh Rp3.500 ditambah dengan biaya variabel sebesar Rp922.000 diperoleh Rp925.500. Yang ketiga ada harga pokok per unit. Harga pokok per unit ini diperoleh dari HPP dibagi dengan unit produk yang dihasilkan selama 1 bulan. HPP-nya tadi adalah Rp925.500 dibagi 3 dikali 30. 30 didapat dari 1 bulan ada 30 hari. Diperoleh hasil Rp10.283,3. Harga jual ya diperoleh dari HPP per unit ditambah laba yang diinginkan. Jadi 10.283,3 ditambah 100% dikali 10.283,3 diperoleh Rp20.566,6. Jadi di sini kami membulatkan menjadi Rp22.000. Itu yang keempat harga jual. Dan yang kelima atau yang terakhir ada BEP. BEP ini diperoleh dari total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi harga pokok per unit. Total biaya tetapnya tadi
Rp78.000 dibagi harga jualnya tadi Rp22.000 dikurangi dengan harga pokok per unitnya tadi berapa? Rp10.283,3, sehingga diperoleh 6,657 kemasan bisa dibulatkan menjadi 7 kemasan. Penutup. Kesimpulan, demikian proposal ini kami susun dengan harapan permohonan pendirian perusahaan yang kami dirikan ini dapat diterima dengan baik. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang peluang dalam dunia bisnis. Dari pendirian usaha ini, kami dapat menyimpulkan bahwa berdirinya sebuah perusahaan dikarenakan kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan perusahaan ini. Selain itu, tujuan kami mendirikan perusahaan ini adalah untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran di era krisis globalisasi seperti sekarang ini. Kami menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari Bapak atau Ibu yang sifatnya membangun kami guna sebagai bahan evaluasi kami ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Akhir dari penulisan proposal ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan proposal bisnis ini atau proposal perusahaan Cash Resin Art. Dan terima kasih juga atas penerimaan proposal ini, serta saya berharap agar pelaksanaan proposal ini atau proposal dari usaha yang kami dirikan ini dapat berjalan dengan baik. Saran, agar pelaksanaan usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, kami memiliki saran antara lain. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan. Yang kedua, mempunyai etos kerja tinggi dan semangat yang tinggi. Yang ketiga, pandai berkomunikasi dengan sesama atau pandai berinteraksi dengan sesama. Yang keempat, tidak mudah berputus asa. Yang kelima, mau mendengarkan kritik, saran, dan pendapat dari orang lain. Yang keenam, mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan unggul. Yang ketujuh, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Dan yang kedelapan, mengutamakan kepuasan pelanggan terhadap produk. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan menyimak video penjelasan dari kami, kita bisa mendapatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan mengenai bisnis dan kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.